Oke, perkenalkan nama saya Oki Handiwijaya. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 19 dengan NIM 321910020. Jadi di sini saya akan menjelaskan relasi antara agama dengan politik. Nah, dengan kalian sudah tahu, politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan dan juga tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena mereka berjalan dengan ranahnya sendiri, dengan fungsi dan perannya masing-masing. Jadi mereka tidak bisa disatukan maupun dibedakan. Nah, sekarang kita coba bayangkan, bila suatu negara itu lebih mendominasi keagamaan, apa yang terjadi? Begitu banyak protes dari agama-agama yang lain. Kita harus memilih agama salah satu. Misal menjadi Islam. Kita bisa menjadi negara yang hierarki. Jadi kayak cuman ajaran dari Islam aja. Sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang lain-lain, mereka mempunyai prinsip yang berbeda-beda dan ajaran agama yang berbeda-beda. Nah, dari situ kan kita bisa kayak memahami bahwa suatu negara itu tidak bisa berdasarkan dari keagamannya aja. Mereka harus mempunyai prinsip dasar dari politik. Nah, politik dan hukum itu ya samalah. Karena adanya hukum menjadi ada politik. Itu kayak kesetaraan. Nah, keadilan itu adalah kunci dari hukum. Jadi kita harus mengadili setiap dari yang bersalah. Sedangkan di agama itu mempunyai cinta kasih. Ya memang benar kayak kita harus memaafkan di dalam agama. Tetapi di dalam hukum kita harus menghukum. Masukkan penjara, entah apapun itu ada yang tertulis di Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, dengan begitu kita harus mempunyai dua pilar ini. Hukum dengan agama. Mereka mempunyai perannya masing-masing. Bila hanya cuma satu hukum, maka akan bentrok. Kalau mempunyai agama aja, bentrok juga. Seperti itu. Nah, tapi saya akan memberikan satu contoh tokoh yang selalu membuat saya terinspirasi dalam hukum dan agama. Sebut saja namanya Ahok. Ya, Ahok. Dia dibesarkan dengan agama Kristen. Dia mempunyai prinsip hidup yang serupa dengan Kristen. Dia tidak pernah korupsi. Dia selalu jujur, tegas, dan percaya diri. Itulah prinsip-prinsip dasar. Kita memang harus tegas. Tapi dia juga adil. Iya, adil ya. Dengan mempunyai caranya tersendiri. Dia mempunyai cara yang tidak sadis. Tapi dengan pakai otak. Ya. Dengan itu, agama berjalan dengan lancar. Dia mempunyai keagamaan. Dia mempunyai profesi dengan politik. Jadi, dia bisa seimbang. Gitu. Semua mempunyai perannya masing-masing. Bukan dijadikan satu, tapi orang itu mempunyai dua prinsip yang berbeda-beda. Agama mempunyai peran sebagai kepribadiannya dia, politik sebagai pekerjaannya dia, apa yang dia lakukan dengan prinsip yang tertentu seperti itu. Gitu. Jadi kita ya seharusnya meniru Ahok. Tapi memang namanya manusia mempunyai kesalahan hingga dia masuk penjara seperti itu. Kesalahan memang salahnya dia, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Kita harus membenci perbuatannya. Dengan membenci perbuatannya, kita tidak akan melakukan perbuatan yang dia lakukan. Jadi kita menjadi yang lebih baik dan kita mempunyai pandangan yang lebih bagus. Seperti itu. Terima kasih.